Minahasa atau Malesung terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara. Pada posisi 0 derajat 55 menit sampai 1 derajat 55 menit lintang utara dan 124 derajat 20 menit sampai 125 derajat 22 menit bujur timur. Watu Pinawetengan adalah situs budaya yang merupakan tempat para nenek moyang berembuk yang diantaranya mengatur pembagian tanah Minahasa ke dalam beberapa wilayah yang ditempati anak cucu turun-temurun. Salah satu wilayah itu adalah wilayah Tonsea yang saat ini disebut dengan Kabupaten Minahasa Utara. Pahlawan nasional wanita pejuang pendidikan Maria Walanda Maramis berasal dari daerah ini. Desa Tumaluntung di Kecamatan Kaulitan adalah desa tertua di Kabupaten Minahasa Utara. Penduduk yang agamis dan cukup berpendidikan ini menghidupi kebutuhan mereka dari mengolah lahan pertanian. 60% mata pencirian penduduk adalah dari berkebun. Daerah yang subur dan semakin berkembang ini mempunyai penduduk sekitar 4.000 jiwa. Kali ini kami akan membawa Anda melihat proses pembuatan minuman beralkohol khas masyarakat Minahasa, yakni cap tikus. Di sebuah kebun pohon enau, kita akan bertemu dengan keluarga Pak Musa, petani pengolah cap tikus di desa Tumaluntung. Di lokasi perkebunan Pak Musa, banyak terdapat pohon enau atau pohon nira yang dalam bahasa lokal disebut pohon seho. Selain pohon seho yang bertumbuh di mana-mana, terdapat juga variasi tanaman lain seperti kelapa dan pohon bambu yang dipergunakan untuk alat penyulingan alkohol tersebut. Buah pohon seho disebut mayang, dan buah yang lebat ini pertanda bahwa saguer atau tuak siap untuk diproduksi. Kita ikut toro sama mau ketan di atas. Keselana mau serintek sekolah, siapa ada dia ya bayar merah sekolah. Anu tas mesti ketan di atas. Ayo saduan itu satu kinangan mau gaga duan itu. Yo kita mau sakanang ta mau sumiwong ketan di atas, kita mau melwel. Penong kita mau kasih wong ketan, penong kita nak nom pencarian nak itu, penong nak nom ngempeng do anai, nak nom papu anai, kita mau kasih sekolah mau serinte, angkat serah matoroto serinte saya ya. Yo, dua nang ini itu terserah mau ngewiang, kau sebagai kau, kau sakung gua mau tamang musim ketan, sebisa mau tamang musim ketan. Mau dang sama atas so. Iyo mata so kita main. Si empung waidan menanatas sima pekasa ia uragargasan karya pa pekasa neto ia mawon tanah karangan man kini si empung si mineu berkat yang kami ia mawon tanah do satanun itu kini kami ay madupa ia si empung selalu pememane nyupok empung berkat maka dia serinte ami o sepuyo nami akar kini tutuma didin makalios yang kami sigi daket PI pekasalaku ia si empung menanatas. Ina nike ke nangelisaku pani atiku ma. 「 いつか」 「君の
Pak Musa sering menggunakan tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan membantu seperti membelah kayu dan mencari bahan bakar untuk dipergunakan dalam proses penyulingan. Pak Musa senantiasa dibantu sang istri yang setia memasak untuk makan siang mereka setiap kali mereka ke ladang pohon seho. Diawali dengan membuat tali dari bahan gemutu, Pak Musa mulai bekerja untuk menghidupi keluarga dan melanjutkan kearifan leluhur tanah Minahasa, yaitu Batifar. Parang atau papatil dan pisau tifar harus ditajamkan sebelum bekerja. Setelah parang, pisau, dan tali disiapkan, ada pula pemukul dari kayu yang memang selalu berada di ladang pengolahan saguer ini. Batang pohon bambu ini dibuat sebagai tangga agar mudah mencapai buah mayang yang berada di atas pohon nira atau pohon saguer. Sampai di atas buah mayang harus digoyang ke depan dan ke belakang, kemudian dipukul-pukul agar lebih merangsang reaksi kimiawi guna mengeluarkan tuak yang lebih banyak lagi. Bisa, melek lekang menamek ikabe. Bambu yang dibentuk seperti ini nantinya akan dibawa Pak Musa ke atas pohon sebagai wadah utama penadah saguer. Jadi cukup masuk akal kalau di antara ladang pohon enau juga terdapat rumpun-rumpun pohon bambu. Selain bambu tadi, galon plastik juga dipakainya sebagai tempat menampung hasil air saguer. Sekarang batang mayang harus dikerat untuk pembersihan pori-pori tempat keluaran air nira atau saguer. Penting untuk diketahui bahwa pisau yang dipergunakan untuk membersihkan batang mayang tidak boleh dipakai memotong bawang, sebab akan berakibat air nira menjadi asam. Nah, beginilah caranya menampung saguer. Setelah bambu diikat dengan mulutnya menadah keratan batang mayang, semuanya harus ditutup dengan ijuk agar tidak kemasukan binatang atau air hujan. Setelah beberapa hari tadahan saguer ini diperkirakan penuh, Pak Musa kembali dengan membawa galon untuk menampung air nira yang lebih banyak lagi.
Sekarang Pamusa tengah mengganti bulu atau bambu yang kosong guna menampung lagi air saguer yang baru setelah sebelumnya melakukan pengeratan batang mayang agar tidak menghasilkan saguer yang asam. Ia menutupnya lagi dengan gemutu atau ijuk agar binatang dan air hujan tidak akan mengotori isi bambu. Oh ya, tidak lupa mendampingkan galon juga, agar saatnya nanti jika bambu atau bulu tersebut penuh, air saguer dapat disalin ke galon tersebut. Pak Musa yang ulet dan penuh semangat ini kemudian turun dari pohon enau untuk melakukan pekerjaan lain yang telah menantinya. Oh, lihatlah lelaki Minahasa yang tabah dan pekerja keras ini sedang memikul hasil berupa air saguer yang lumayan banyak. Air nira atau saguer sekarang dituang ke wadah yang lain karena galon yang pertama segera akan dibersihkan untuk dipakai kali berikutnya. Saguer sekarang dimasukkan ke tangki untuk siap dimasak menjadi cap Sah, tikus. yuk mau nek pakai itu nu. Iyo, yuk mau kok minang wali, yuk mau kian yang itu. Ya, mau api yo. Ibu yang sabar dan sangat mencintai suaminya ini kemudian membakar kayu dan meletakkannya di bawah tangki tersebut. Saguer pun siap dimasak. Seo yaitu tuak atau saguer istilah sehari-hari di sini. Dan dari saguer ini diolah kemudian oleh masyarakat menjadi cap tikus. Produksi cap tikus di Tumaluntung cukup banyak karena dari petani-petani yang ada di Desa Tumaluntung ada sekitar 100 sampai 200 petani pengelola cap tikus. Dan cap tikus ini setelah dihasilkan itu dipasarkan keluar Desa Tumaluntung yang terbanyak. Sebagian kecil yang dikonsumsi atau dibuat minuman keras di Desa Tumaluntung. Tapi sebagian besar dipasarkan ke Manado, Bitung dan daerah-daerah sekitarnya. Ada satu masalah yang membuat petani cap tikus tidak dapat berkembang, yaitu efek samping daripada cap tikus ini apabila digunakan sebagai minuman keras, sehingga dapat menyebabkan gangguan-gangguan ketertiban keamanan di desa. Tapi di sisi lain sebenarnya hasil yang diperoleh oleh petani melalui cap tikus ini cukup dapat secara signifikan membuat mereka sejahtera sebenarnya, sehingga dapat menyekolahkan anak-anak para petani ini. Inilah tangki yang terbuat dari seng atau drum untuk pemasakan air pohon enau. Di atas penutup terhubung bambu yang menjulang ke atas, yang dirancang sebagai bejana saluran uap saguer menjadi cap tikus. Sekitar 7 meter ia membentang di atas atap gubuk, kemudian turun lagi menuju botol penampungan cap tikus.
Saluran ini merupakan pembuangan gelembung cuka dari penutup tangki. Cap tikus adalah minuman beralkohol yang dalam penggunaan tertentu merupakan perangsang semangat bekerja di kalangan orang Minahasa. Tetapi ia juga dapat menjadi penyebab tidak terkontrolnya kesadaran manusia yang bisa berakibat tindakan antisosial. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ternyata cap tikus dapat dijadikan bahan medis yang berguna untuk kesehatan. Tapi tahukah Anda, dengan kemajuan teknologi pula, ternyata cap tikus dapat dijadikan alternatif bahan bakar pengganti bahan bakar kendaraan bermotor. Kita nantikan bersama. Jadi dang ya, emang malap nyai. Emang malap dang nyai. Boso mo tayo ng palupunay. Boso aku mah ya. Takkan deh. Mentunai dang gua ai malap lepen nyai, seledo man. Kurang mas bau, papa jalur ya. Kadang daw papa nudang ko. Nah, ke ko anu, tentu ko. Tangga. Kau mah ribut biaya dang. Ale, matu anera. Kami malap jelas nyai. Basta ka maribut. Yang aku si mo kamu mau maribut biay. Takkan. Takkan mulok ko ako iyo. Coba ngoni tenang dulu, jangan bawa ribut. Ngoni taruh kira, Musa berusaha baking pabrik cap tikus untuk mau pencarian, gong minum-minum di kampung. Mas sekarang ngoni mau baking kekacauan, mau ribut lagi di kampung, mau cari bakalai. Kok nanti Musa polisi mau tangkap. Kalau ngoni minum dengan ukuran, berarti ngoni menunjang Pak Musa baking cap tikus untuk pencarian. Dan kalau ngoni menunjang Pak Musa, berarti ngoni minum dengan aturan. Kemudian di samping dengan aturan, kita orang pedesa atau orang kampung itu jadi bagus. Orang melaksanakan pembangunan di kampung akan jadi bagus semua. Makanya ngoni sebagai generasi penerus biar minum dengan aturan. Iya. Trompet Temang ada Arjadi udah bikin acara di sini. Ini satu bikin ribut. Jadi bagaimana dang ini? Sudah Jo, kalau dia tuh Temang dia ada negatif begitu, biar orang ambil dengan cara damai supaya dia tak ikut rupa orang no. Orang kan cuma datang rame-rame ubah minum sedap-sedap. Nya nak mutu cari ribut. Mari orang buju dia supaya dia tak ikut dengan orang. Sampai kemari kok dia datang kemari marah-marah nih. Tahu siapa itu dia marah? Langsung batolah. Oh itu orang panggil juga dia. Maaf udang. Ini kesalah. Kalau begitu kok utama. Iya, supaya semua. Angkat. Ya. Nah, tanung sama kalau-kaluan mesti ayo lewat. Anu kayo nang waya ni Yuda tayo. Yang lagi ba. Pembuatan cap tikus ini benar-benar bermanfaat sekali bagi masyarakat desa. Hanya apabila penggunaannya terlalu melewati batas, itu akan mengakibatkan kemabukan dan juga memang efeknya di sini pengaruh miras itu efeknya akan terjadi keributan, perkelahian ataupun masalah-masalah yang menimbulkan kriminal. Beberapa waktu yang lalu telah dianjurkan supaya penggunaan cap tikus atau pembuatan cap tikus ini dibasmi. Tapi saya sebagai pemerintah desa menganjurkan pembuatan cap tikus ini terus dilanjutkan, asalkan ada sosialisasi yang lebih jelas untuk masyarakat agar menggunakan hanya menurut keperluan. Terima kasih mo kono kasih ngomong ketan karena itu ne yo lakon ne tu ata dia Minahasa ya. Nu kita nak nung ketan sumigi dah kedo kita keramen terima kasih via si empung menanatas cias mememain keted
jia si mapuna-puna wiang mumpakila kelanganta. Jadi kita sumingit dapat terima kasih ya si umpung menanatas. Tarian yang Anda saksikan ini merupakan adaptasi dari kisah seorang anak manusia Malesung atau Minahasa yang mencuri selendang dari salah satu bidadari yang turun dari kayangan. Mereka mandi di tempat pemandian Tumetenden di wilayah air mandi di Minahasa Utara.